Hello sahabat Bluewing Adventure. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian menjelajahi hutan rimba dan menerjang derasnya air sungai. Harus hati-hati melangkah. Pada video kali ini juga kalian akan menyaksikan betapa ganasnya alam merubah kondisi jalur pendakian. Nah, ini bekas longsorannya, guys. Wih. Ini, guys. Bagaimana, Nu? Siap? Siap. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini, guys, kondisi jalan menuju base camp Puncak Junghun via Citiis. Sebenarnya bisa sih kita maksain bawa motor ke sini, guys. Cuman kalau saya mah nggak sanggup, mending jalan aja. Tuh, motor yang udah pakai ban trail juga, yang pakai ban tahu nyelip, guys. Lagi motor saya. Jadi rencana kita akan mendaki ke Puncak Junghun atau Malabar 1 via Citiis, guys. Awi Poleng sini. Oke, kita jumpa lagi nanti di base camp. Biaya registrasinya berapa? 10.000 per orang. Dari sini ke puncak estimasi 4 jam. 4 jam. Normal. Ya. Ada 4 pos. Ya. Dari sini ke pos 1 45 menit lah. 40 menit. Dari sini. Nah, treknya batu kayak gini sampai pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 mulai masuk rimba hutan. Nanti di pos sebelum pos 2 ada mata air sungai ini. Ya. Nah, kayaknya sekarang mah keruh. Keruh. Kayak kemarin hujan. Nah. Dari pos 1 ke pos 2 1 jam sama estimasi, vegetasi rapat, jadi aman lah. Aman. Nah, apa teduh. Ya. Ya. Dari pos 2 ke pos 3 sama 1 jam, ada pos mata air sebelum pos 3. Ya. Tapi itu hati-hati ya, karena kemarin ada longsor. Ya. Nanti bisa ngambil air di situ. Oh. Terus nah dari pos 3 ke dari mata air kedua sampai ke pos 3 sudah mulai ekstrim. Udah sih. Nah, udah mulai ekstrim, apalagi cuaca hujan jadi licin. Ekstrim. Terus pokoknya sampai ke puncak dari pos 3 itu terus tanjakannya ekstrim. Nanti ketemu tanjakan Ali Jiwo yang batu. Oh. Hati-hati itu batunya mudah lepas. Jadi harus lebih waspada kalau di situ. Tapi pengaman aman, ada webbing. Sampai situ ke pos 4 kita sejam setengah lah, santai mah. Nanti bisa camp area di pos 4. Pos 4. Ya. Dia disarankan di puncak campnya karena cuaca. Menghindari ada badai petir itu. Jadi mending di pos 4 lebih aman. Oh, jadi tentang ke puncak gitu. Nah, kalau mau ke puncak mending summit aja besok. Iya. Campnya di pos 4 aja. Paling itu. Iya, iya. Oh iya. Tanyakannya relatif ya, pernah ke Salak? Pernah. Hampir sama. Bersama. Kalau dari pos 3 ke sana. Iya. Tapi nggak sejauh Salak nih. Ya, itu. Iya. Oh iya, siap. Makasih. Hati-hati ya. Iya. Tahu. Guys, start pendakian Puncak Junghun Malabar via Awi Poleng. Oke, kita start di jam 10 pagi, guys. Cuaca sedikit mendung, guys. Mudah-mudahan lancar, tidak hujan sampai ke pos 4. Jano. Iya. Oke. Duluan. Oh ya guys, untuk biaya simaksi atau registrasi ke Puncak Junghun ini kita cuma dikenakan administrasi sebesar 10.000 saja per orang, guys, untuk camping. Murah, guys. Recommended. Dan kata si AA tadi, katanya dari sini ke puncak estimasi perjalanan adalah 4 jam.
Mudah-mudahan 4 jam. Jangan sampai jadi 8 jam. Oke, kita lanjut. Jalan mulai menanjak, guys. Nah, di sini ada percabangan, guys. Itu ke Gunung Sangar, ini ke Puncak Junghun, guys. Aduh, napas awak. Nah, kalau ke sana ke Gunung Sangar, guys, dilarang melintas menggunakan selain jalur base camp Gunung Sangar. Jadi harus ke Gunung Sangar itu harus pakai jalur yang resmi, guys. Nah, ke arah sini ke Puncak Junghun. Mau istirahat dulu, no. Ini air, no, banyak, no. Mau diminum. Lihat ini. Tuh. Tinggal uyup. Itu bawa-bawa botol kosong buat apa? Dari base camp ke pos 1 jalurnya masih landai-landai saja, guys. Belum ada tanjakan yang ekstrim yang menguras dengkul Eno sampai ngantuk lagi. Sekarang bakalan ngantuk nggak, No? Bakalan. Itu juga air tuh. Di mana itu? Dari abis daga kan ada got di sini. Hah? Pos 1. Ya. Di sini tercium aroma buah nangka, guys. Segar sekali. Aduh. Itu suara misterius apa itu? Ada suara misterius, no? Burung hantu itu, guys. Kalau bahasa Sundanya manuk jurig. Indahnya. Tuh, si Eno berak lagi, guys. Pengen minum. Aku juga sama pengen minum, guys. Aduh, ini minumnya bawa segini. Ada sedikit curhatan, guys, dari Eno. Kan dia carrier-nya rental, karena belum beli carrier jadi dia rental carrier. Ternyata carriernya bau kelek, guys. Bau badan. Ada ya tempat rental camping yang si ayah rentalnya itu nggak dicuci. Emang dari bawah di sana kayaknya kotor, no? Kotor. Oh, berarti ya belum dicuci itu mah. Kayaknya itu baru dipulangin langsung dirental lagi. Minggu depan mah beli aja, No. Saya beliin carrier yang bagus, yang 100 ribuan. No. Oke, karena berbicara sambil berjalan itu nges-ngesan dan juga engap. Kita jumpa lagi nanti di pos 1 ya, guys. Karena kalau mendokumentasikan, lihat, kalau mendokumentasikan trek dari base camp ke pos 1 itu ya gini-gini aja. Jalannya makadam gini, guys. Oke, kita jumpa lagi nanti di pos 1. Ini akhir dari jalur makadam, guys. Kita harus sampai pos 1, guys. Kita agak bawa jas hujan. Padahal tadi di jalan ingat beli jas hujan, No. Tapi kenapa nggak beli? Oh, ada pos. Untung ada pos buat nyiuhan. Ayo kita neduh di sini dulu. Oh my god. Hujan deras, guys. Neduh dulu. Hujan.
Ini kayak pos 1 atau pos pantau ini? Pos pantau ini, bukan pos 1 guys. Cuman hujan jadi kita duduk aja dulu di sini guys. Kalau nenek-nenek kayak gini, mendaki juga bisa nunutan. Hujan sudah reda, kita lanjut lagi guys. Matahari bersinar lagi guys. Cuaca mendukung. Karena habis hujan jadi jalan nyelaledok guys. Laledok itu bahasa Indonesianya itu apa? Berlumpur gitu. Wah, ngeri guys itu guys. Berarti kemarin itu lagi ada air bah. Nyampe ke sana airnya. Jadi camping di pinggir sungai itu beresikonya seperti itu guys. Kalau ada air bah ya begitu guys. Amit-amit. Udah 1 jam perjalanan nih, belum nyampe pos 1 karena terjebak hujan tadi guys. Nah, kalau kita ngecamp di puncak Sangar guys, terus kita lihat ke bawah ke area lembahan, terdengar suara gemericik air dan cekungan lembahan ya di sini guys letaknya. Kita bisa teriak-teriak ke sana. Halo, Sangar. Kalau puncak Mega itu perkiraan saya penghujung dari lembahan ini guys. Di situ ada letaknya pas tebingan puncak Mega. Mungkin gitu. Ini perkiraan saya saja gitu. Jalannya becek juga. Laledok guys. Ciri khas trek perlembahan seperti ini guys, rimbun. Oh, depan sudah pos 1 guys. Pos 1 Awi Poleng. Kita udah sampai pos 1 guys, dengan estimasi waktu sekitar 1 jam. Oh, kita melohoi dulu di pos 1 guys, sambil berpikir sama si Eno. Jadi ini kita agak bimbang guys, mau ngecamp di sini lalu kita ke puncaknya Tektok atau kita diterusin tapi lihat cuaca mendung, takutnya hujan. Sekarang kan lagi hujan. Tuh lihat hitam gitu tuh di atas. Langitnya mendung banget. Mendung banget. Jadi kita lagi berpikir-pikir dulu, bingung nih. Kita mending ngecamp di sini ke puncaknya Tektok atau kita lanjut gitu ke pos 2 atau pos 4. Tapi kalau lihat waktu sih masih siang, masih jam 11 sekarang. Jadi kita istirahat sambil habiskan pedagang rokok, sambil berpikir mengambil keputusan begitu guys. Tuh guys, itu puncak Gunung Sangar guys, terlihat dari sini. Panjang treknya. Panjang. Guys, akhirnya kita putuskan untuk lanjut saja ke pos 2 guys. Tadi kami sebenarnya udah ngambil keputusan mau ngecamp di pos 1. Untung aja belum buka tenda guys. Ternyata pas saya cek pipa air tidak ada airnya guys, kosong. Nah ini pipa air ini kosong guys, gak ada airnya tadi ya. Karena kita gak bawa air, kita lanjut aja ke pos 2 karena di pos 2 ada sumber air katanya guys. Dan estimasi waktu katanya dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1 jam. Ya, bagaimana kita jalannya sih? Wait.
Dari pos 1 menuju pos 2 vegetasinya hutan rapat guys, hutan-hutan bambu, ciri khas hutan perlembahan guys, seperti ini. Wah itu bener guys, bekas air bah, ngeri guys. Nah itu ada sumber air, no, kita refill air dulu situ. Wah bener guys, bekas air bah guys, lihat, ngeri. Ini longsornya semalam katanya guys. Nah ini bekas longsorannya guys. Wih, ngeri guys. Sampai kesini tuh bambu-bambu ini juga sampai patah-patah gitu. Ini kalau nggak salah dulu mah kecil ini, aliran sungainya tuh nggak sebesar gini. Sekarang jadi besar kayak gini guys. Makanya jangan pernah camping di dekat sungai guys. Itu resikonya guys, kita tidak tahu. Eno merefill air guys. Tadi ada sedikit perdebatan sama si Eno guys. Jadi kami ragu, tadi kata petugas basecamp di pos 2 ada mata air tapi airnya keruh katanya. Terus kita tadi kan rencananya mau ngecamp di pos 1. Karena kendala tidak ada air, paralonnya tidak ada air, jadi kami memutuskan untuk lanjut ke pos 2 tadinya. Ternyata nggak jauh dari pos 1 itu ada sungai guys, airnya jernih. Nah saya tadi maunya balik lagi ke pos 1, cuman Eno pengen lanjut ke pos 2 sambil membawa air di sini guys, 2 botol. Cuman saya tadi agak sedikit ini karena saya turunnya di pos 1. Ya kita pos 2 aja lah, tanggung. Kita ikuti dulu audiens aja pos 2. Gak apa-apa, sedikit berat juga bawa air. Itu yang kristalin itu nggak mau gak diisi? Hah? Yang kristalin itu yang tinggi. Hah? Ini yang kristalin ini. Sini gerak. Balik lagi ke sana. Apa no? Ada apa? Apa itu teh? Batu? Itu yang bentuknya kayak kieu pisan tuh. Sakuan. Batu keramat itu. Itu yang pas sudah mungkin iya. Kayak yang udah diasah ya no ya. Sudah terus diasah. Iya. Ya. Terus ada lapan alohnya juga. Kayak burungnya tuh. Gitu. Pas ada batu aneh bentuknya. Wih, udah hutan rimba guys. Serasa masuk ke hutan Amazon. Serasa masuk ke hutan Amazon. Ternyata lebih Amazon dari Danau Urugan di sini. Kita ke lembah Tengkorak itu nyebutnya Amazon of the West Java. Ternyata di sini lebih Amazon lagi. Ternyata itu bukan batu aneh. Ternyata itu biji guys. Biji apa itu no? Biji kopi. Iya. Ada itu kan biji kopi nggak bulat. Itu sama lonjong. Oh, situasi sungai di sini masih alami guys, berarti longsornya bukan dari sini guys. Tadi tercium bau hangru. Hangru itu apa sih bahasa Indonesianya?
Itu ciri khas. Ini kotoran ular. Baunya seperti itu, guys. Tadi di sana tercium pekat sekali. Kayaknya itu adalah sarang ular. Nah, ini pos 2, guys. Bukan? Puncak Juhu. Guys, di hutan rimba ini kalau kita merasa bosan atau boring, kita bisa bermain tarsanan, guys. Ayo. Kita bisa gugulayunan di sini, guys. Takut potong kita mau gugulayunnya. Oke. Karena capek, kita lanjut. Mau main tarsanan dulu, no? Capek. Awas ngayut. Di sini juga kita bisa mendirikan tenda, guys. Cukup untuk satu tenda. Hah? Iya. Serasa kita camping di hutan Amazon. Tapi kalau saya mah lebih suka di area-area yang rimba gitu. Kalau Eno sama nggak? Hah? Iya, mulai caang atau terang. Eno terkaget-kaget, guys, ada dogi. Yuk. Doginya ada 2, guys. Ketakutan sama Eno, guys, doginya. Malah lari. Ya, mentas Cak Palungan. Hah? Kayak heula teu tapal deui. Pegangin dulu bentar. Tuh. Sini. Kita booster dulu, guys. Lupa tadi nggak di ini sama susu, tapi jangan ditiru ya, ini adalah ekstra jos. Tapi saya mau emang kurang sehat sih, tapi kalau darurat lumayan. Tadinya saya mau diminum saat darurat, saat turun gunung, tapi rasanya lulus itu sekarang juga tenaga.
susu Superman saat darurat guys, extra jos dan susu. Setelah sungai kita mulai dipertemukan trek yang lumayan menanjak guys. Si Eno sudah kelaparan. Menurut informasi tadi yang pasal lingsingan yang lewat, katanya puncak pos 2 masih jauh katanya. Tapi saya lihat di Google Peta, saya lihat di Google Map udah deket. Oke, kita lanjut saja, paling 15 menitan lagi lah kita sampai. My god, tanjakannya luar biasa. Tanjakannya dahsyat guys. Ternyata Eno begitu bersemangat guys. Kita sudah sampai pos 2 guys. Langsung ke jalan. Aduh, bujur awak basuh. Kita buka playset seadanya dulu. Seperti biasa guys, kami tidak sempat mendokumentasikan ini tenda, membangun tenda karena tadi hujan deras guys. Kita langsung masak nasi. Aduh, buset guys, lupa nggak di pause guys. Aduh, ini di pos 2, jaraknya 3,2 km dari base camp ke pos 2. Cuman sayangnya nggak di pause, jadi tadi karena hujan terus riweuh ngediriin tenda dan ngamanin barang-barang, nggak sempat lihat, jadi kelupaan nggak nge-pause relief guys. Gagal. Nah, nantilah besok dari puncak ke bawah aja saya ukur lagi pakai relief, estimasi jarak dan waktu, tapi waktu turun pasti lebih cepat sih. Oke.